Sip, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idu Bria. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 8. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan coaching. Dalam kesempatan ini yang akan menjadi supervisor adalah Ibu Depi Gusmarina. Ibu Depi ini adalah guru penggerak pada angkatan keempat. Kemudian sebagai coach adalah saya, kemudian sebagai coachee adalah Ibu Temi. Assalamualaikum Bu Depi, ada waktu tidak ya? Waalaikumsalam, ada Bu, boleh, silakan, ada apa? Ini Bu Depi berkenaan dengan kegiatan saya sebagai CGP Rekognisi. Ini ada tugas yaitu mempraktikkan kegiatan coaching. Nah, ini saya perlu bantuan Ibu Depi untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Kemudian untuk saya ketahui bahwa memang Bu Depi sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Boleh Bu, insya Allah saya siap membantu. Kebetulan jam mengajar saya juga sudah selesai, saya bisa membantu. Untuk lembar pengamatannya sudah di print belum Bu? Sudah Bu Depi, sudah saya print. Oke, jadi kalau kita akan melakukan coaching, yang perlu kita ketahui lebih dulu itu adalah tujuannya. Tujuannya itu kan adalah proses pembinaan, di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Jadi prinsip coaching itu adalah menjaga kemitraan dengan coaching. Jadi dia beda dengan antara bos dengan pimpinan, bukan ya. Jadi coach dan coachee itu adalah percakapan kreatif yang memetakan untuk menggali situasi dari si coachee tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu adalah yang mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot supaya si coaching-nya ini tadi bisa berkembang dan memberikan solusi-solusi yang diharapkan. Kira-kira kompetensi mana yang perlu Ibu kembangkan dalam menerapkan praktik coaching ini? Baik, terima kasih Bu Depi. Jadi saya sudah juga mempelajari apa itu prinsip, kemudian kompetensi coaching, kemudian tahap-tahapan yang menggunakan alur kita. Dan alhamdulillah kemarin juga pada saat kegiatan di LMS itu kami CGP Rekognisi sudah mempraktikkan di ruang Gnet secara daring bersama rekan-rekan. Nah, untuk kompetensi yang perlu saya tingkatkan di sini yaitu hanya saja saya ini perlu membiasakan diri lagi agar mampu mempraktikkan coaching sesuai dengan alur kita, baik itu kepada guru maupun kepada siswa di sekolah kita. Ya Bu, baiklah. Kemudian pada bagian praktik coaching yang mana yang kira-kira masih perlu lagi Ibu kembangkan? Setelah saya mempraktikkan coaching kemarin bersama rekan CGP, jadi saya menyadari ada kelemahan pada bagian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu belum maksimal. Kemudian pada bagian mendengarkan dengan aktif, karena mungkin karena itu praktik pertama, jadi saya belum terlalu fokus pada si coaching seperti itu. Jadi sekarang Ibu sudah tahu apa kelemahan ataupun kekurangan Ibu pada saat coaching. Nah sekarang kira-kira apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu Ibu lakukan agar hal tersebut dapat diatasi? Yang pertama adalah saya harus memfokuskan diri untuk mendengarkan apa yang menjadi kendala, apa ucapan dari si coachee. Kemudian saya juga harus bisa menangkap kata-kata kunci yang diucapkan oleh si coachee. Dari kata-kata kunci itu saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka agar si coachee itu mempunyai pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baiklah kalau begitu saya tinggal mengamati saja nanti ketika Ibu melakukan coaching bersama Ibu Temi ya. Iya, baik, terima kasih Bu Devi. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Bu Idupria. Waalaikumsalam, sini Mem, masuk Mem. Ini kira-kira mau ngobrolkan yang kemarin ya, yang anak kelas 72. Iya Ibu. Saya perlu menceritakan dan menemukan solusi untuk tempat ini. Ada beberapa anak-anak di dalam kelas itu yang sering sekali menimbulkan keributan. Bahkan ada juga beberapa anak itu yang bertengkar. Oh, betul sekali itu Mem ya. Jadi memang hal tersebut perlu kita atasi bersama. Nah, kira-kira tujuan kita melakukan percakapan ini untuk mendapatkan apa Mem? Pertama saya ingin mencurahkan dulu, menceritakan apa-apa yang menjadi kendala saya sebagai wali kelas 72. Kedua, saya ingin beberapa anak yang sering menimbulkan ketidaknyamanan di kelas itu untuk dapat diatasi. Gitu. Baik, jadi ada dua hal ya yang menjadi tujuan pembicaraan kita. Nah, mudah-mudahan kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Nah, apakah Mem sudah tahu dan mengenali nama anak yang sering melakukan tindakan dan sikap negatif itu di kelas? Iya, berdasarkan pengamatan ya sudah ada 3 nama Ibu yang paling sering di kelas saya itu. Pertama itu Akbar, kemudian ada Rizky, dan juga Subagio. Jadi laki-laki semua itu. Oh, jadi 3 anak itu ya Mem. Nah, kira-kira untuk kekuatan apa yang memiliki supaya sikap ketiga anak itu dapat kita atasi sehingga dia berubah menjadi lebih baik seperti itu? Kalau sejauh ini saya pikir kekuatan yang saya miliki adalah posisi saya sebagai wali kelas Bu ya. Sehingga saya punya banyak waktu mengawasi, mengontrol anak-anak tersebut sikapnya. Kemudian saya mendapat kesimpulan saya hasil amatan ini, mereka ini 3 orang anak ini menyukai kegiatan di luar kelas gitu Bu. Mereka sepertinya suka melakukan aktivitas fisik seperti membersihkan area luar kelas atau taman atau kebun kelas. Jadi aktivitas luar yang mereka sukai. Nah, berarti itu adalah kekuatan yang memiliki. Jadi yang pertama sebagai wali kelas ya, otomatis Mem punya lebih banyak waktu untuk mengamati tingkah laku anak tersebut. Kemudian Mem juga sudah mengenali apa yang menjadi kelebihan ketiga anak tersebut, yaitu mereka ini sangat senang menyukai aktivitas di luar kelas. Nah, dari kekuatan yang kita gali itu, kira-kira hambatan apa atau gangguan yang bisa menimbulkan atau menghalangi Mem untuk meraih tujuan kita mengubah sikap 3 anak tersebut? Iya, yang pastinya Ibu, kalau mereka suka di luar artinya mereka mudah bosan di dalam kelas, tidak terlalu bisa mengikuti. Kemudian mereka kalau melakukan aktivitas bersama itu bisa kompak. Apalagi mereka bertiga ini temperamennya mirip Bu. Artinya mudah emosi, mudah marah, tidak kesabaran, dan juga senang sekali kalau diajak beraktivitas fisik itu. Artinya benar-benar Mem sudah mengenali ciri atau karakter dari 3 anak tersebut. Nah, apa kira-kira yang Mem sudah rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya pikir karena mereka suka beraktivitas fisik tuh ya, sepertinya saya akan mengarahkan mereka, memberikan tanggung jawab untuk berkesempatan menjadi perangkat kelas, seperti sebagai koordinator keamanan kelas, bersihan kelas, atau koordinator kebun P5 kelas. Jadi sesuai. Iya, baik, itu merupakan salah satu solusi ya. Jadi memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjadi perangkat kelas. Nah, sebelum melakukan itu, apa kira-kira prioritas yang akan melakukan terlebih dahulu? Karena kita perlu mengecek latar belakang, nanti saya ajak ngobrol satu persatu anak-anaknya untuk mengetahui latar belakang tempat tinggalnya juga, kebiasaan. Nanti satu persatu diajak ngobrol. Oke, berarti anak-anak itu diajak ngobrol secara empat mata, hati ke hati ya Mem ya. Saya setuju akan hal tersebut. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Mem lakukan supaya bisa tahu kebiasaan,
kadang saya juga perlu mencari informasi, menggali informasi dari teman-temannya seperti yang tinggal di lingkungan yang sama. Jadi anak-anak ini bisa memberikan gambaran yang lebih detail tentang anak tersebut, juga anak yang bermasalah tadi. Oke. Nah, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Ukuran itu berhasil jika saya sudah mendapatkan alasan mengapa ketiga anak tersebut melakukan perbuatan negatif. Jadi saya mendapatkan gambaran situasi, kebiasaan, dan lingkungan seperti apa tempat mereka tinggal. Tiga anak-anak ini merasa percaya diri dan tanggung jawab menerima amanah menjadi perangkat kelas, misalnya suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif untuk belajar. Baik. Sekarang kira-kira apa komitmen yang Mem akan buat sehingga rencana untuk mengubah sikap positif ketiga anak ini? Apa komitmen? Saya bertekad Bu, bahwa ketiga anak ini akan melakukan perubahan sikap itu menjadi lebih baik, percaya diri dalam mengemban amanah yang sudah diberikan, bertanggung jawab, dan mau menjaga kenyamanan bersama di lingkungan kelas dengan teman-teman. Baik, mudah-mudahan itu tercapai ya Mem. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu atau apa yang kira-kira yang dapat membantu Mem supaya komitmen ini dapat tercapai? Saya kira Bu, semua guru-guru yang mau mengajar di kelas 72 juga saya perlu minta sumbangsihnya untuk ikut mengingatkan, mengajarkan anak-anak, memberikan semangat dan motivasi juga. Baik, mudah-mudahan itu akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan komitmen dari kita semua, termasuk wali kelas 72. Kemudian guru-guru maupun anak-anak sesama kelas itu memberikan dukungan, support kepada ketiga anak tersebut. Nah, kira-kira Mem, kita sudah mengobrol nih mengenai permasalahan yang Mem hadapi. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Akhirnya saya kesal, sebal, bengkel, bingung juga akhirnya bisa tercurahkan dan bisa terjawab. Saya mendapatkan pencerahan dari Ibu. Terima kasih Bu sudah memberikan pencerahan dan waktunya untuk saya. Baik, terima kasih banyak Mem. Alhamdulillah ya Bu Devi, sudah selesai saya mempraktekkan coaching tadi bersama dengan Mem Temi. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaannya? Lega? Alhamdulillah lega dan merasa senang. Kemudian saya juga setelah melakukan coaching bersama Mem Temi tadi sudah mengusahakan fokus sepenuhnya pada kegiatan coaching, mendengarkan dengan rasa apa yang diucapkan oleh coach. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha membuat coach merasa ada yang mendengarkan, kemudian membantu si coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, tadi apa yang sudah Ibu lakukan yang yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Indikatornya tadi yang pertama, saya melihat coach tadi nyaman untuk bercerita, kemudian dia juga mendapatkan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coach tadi merasa mendapatkan pencerahan, pemikiran atau ide baru untuk mengatasi permasalahan ketiga siswanya di kelas. Kemudian juga saya tadi ada menangkap kata-kata kunci yang diucapkan si coaching seperti itu. Baiklah ya Bu ya. Jadi setelah mengamati coaching tadi, saya juga melihat perkembangan yang lebih baik. Jadi saya mencatat tadi beberapa hal. Hasil pengamatan saya tadi, yang pertama yang saya catat itu adalah kondisi kenyamanan coach dan coachee dalam mengobrol itu juga lebih santai. Kemudian
alhamdulillah ibu juga mengajukan pertanyaannya tidak terburu-buru. Jadi tidak seperti menghakimi si koci. Itu sangat penting, poinnya sangat penting, karena kita di sini kan memancing koci agar bisa berterus terang kepada kita kan. Kemudian pertanyaan yang ibu berikan tadi juga sudah bagus, sudah mengarah kepada si koci untuk menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Kemudian alur tirta tadi sudah saya catat juga tercapai. Yang terpenting adalah Ibu Idupria tadi tidak bersifat menggurui atau tidak bersikap menggurui, menghakimi, dan juga membuat nyaman si koci untuk bercerita. Hanya saja ibu perlu melatih lagi kesabaran diri untuk tidak cepat-cepat memberikan solusi kepada si kocinya, karena itu memang kesulitan kita semua. Selama ini kita sudah terbiasa memberi solusi, ya, seolah-olah kita ini bosnya begitu, dia minta solusi kepada kita, padahal tujuan dari coaching ini bukan seperti itu. Kita memancing mereka menemukan solusi mereka sendiri. Kita hanya mendengarkan, kemudian memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Baik, alhamdulillah kalau begitu Bu Depi. Terima kasih banyak atas bantuannya, sudah mengamati percakapan coaching saya dengan coach tadi, kemudian juga sudah memberikan saran masukan positif, sehingga pada saat nanti saya itu akan lebih baik lagi dalam mempraktikkan coaching. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan coaching, melatih lagi kepada rekan guru maupun kepada siswa, supaya orang-orang yang membutuhkan tempat bercerita itu mendapatkan tempatnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kira-kira yang menurut Ibu Idupria masih perlu dikembangkan lagi, kompetensi apa? Baik, untuk selanjutnya yang pertama sekali itu adalah kebiasaan, ya Bu Depi, kebiasaan mempraktikkan coaching. Benar tadi Bu Depi memberikan masukan bahwa kita tidak boleh terburu-buru memberikan solusi. Jadi fungsi dari percakapan coaching itu sendiri adalah bagaimana kita menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut si coach mampu menemukan solusinya sendiri. Nah, itu yang pertama yang ingin saya kembangkan, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian yang tadi, mendengarkan aktif, tidak terburu-buru menjudgment ataupun memberikan asumsi pendapat pribadi. Itu saja mungkin Bu Depi. Alhamdulillah ya Bu Depi, sudah selesai saya mempraktekkan coaching tadi bersama dengan Mempelmi. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaannya? Lega? Alhamdulillah lega dan merasa senang. Kemudian saya juga setelah melakukan coaching bersama Mempelmi tadi sudah mengusahakan fokus sepenuhnya pada kegiatan coaching, mendengarkan dengan rasa apa yang diucapkan oleh coach. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha membuat coach merasa ada yang mendengarkan, kemudian membantu si coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Tadi apa yang sudah Ibu lakukan yang yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Indikatornya tadi yang pertama, saya melihat coach tadi nyaman untuk bercerita, kemudian dia juga mendapatkan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coach tadi merasa mendapatkan pencerahan, pemikiran atau ide baru untuk mengatasi permasalahan ketiga siswanya di kelas. Kemudian juga saya tadi ada menangkap kata-kata kunci yang diucapkan si coach, seperti itu. Baiklah ya Bu ya. Jadi setelah mengamati coaching tadi, saya juga melihat perkembangan yang lebih baik. Jadi saya mencatat tadi beberapa hal. Hasil pengamatan saya tadi, yang pertama yang saya catat itu adalah kondisi kenyamanan coach dan coachee dalam mengobrol itu juga lebih santai. Kemudian alhamdulillah Ibu juga mengajukan pertanyaannya tidak terburu-buru,
Jadi tidak seperti menghakimi si koci. Itu sangat penting, poinnya sangat penting, karena kita di sini kan memancing koci agar bisa berterus terang kepada kita kan. Kemudian pertanyaan yang Ibu berikan tadi juga sudah bagus, sudah mengarah kepada si koci untuk menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Kemudian alur Tirta tadi sudah saya catat juga tercapai. Yang terpenting adalah Ibu Idupria tadi tidak bersifat menggurui atau tidak bersikap menggurui, menghakimi, dan juga membuat nyaman si koci untuk bercerita. Hanya saja Ibu perlu melatih lagi kesabaran diri untuk tidak cepat-cepat memberikan solusi kepada si kocinya, karena itu memang kesulitan kita semua. Selama ini kita sudah terbiasa memberi solusi ya, seolah-olah kita ini bosnya begitu, dia minta solusi kepada kita, padahal tujuan dari coaching ini bukan seperti itu. Kita memancing mereka menemukan solusi mereka sendiri. Kita hanya mendengarkan, kemudian memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Baik, alhamdulillah kalau begitu Bu Depi. Terima kasih banyak atas bantuannya, sudah mengamati percakapan coaching saya dengan coach tadi, kemudian juga sudah memberikan saran masukan positif, sehingga pada saat nanti saya itu akan lebih baik lagi dalam mempraktikkan coaching. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan coaching, melatih lagi kepada rekan guru maupun kepada siswa, supaya orang-orang yang membutuhkan tempat bercerita itu mendapatkan tempatnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kira-kira yang menurut Ibu Idupria masih perlu dikembangkan lagi, kompetensi apa? Baik, untuk selanjutnya yang pertama sekali itu adalah kebiasaan ya Bu Depi, kebiasaan mempraktikkan coaching. Benar tadi Bu Depi memberikan masukan bahwa kita tidak boleh terburu-buru memberikan solusi. Jadi fungsi dari percakapan coaching itu sendiri adalah bagaimana kita menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut si coach mampu menemukan solusinya sendiri. Nah, itu yang pertama yang ingin saya kembangkan, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian yang tadi, mendengarkan aktif, tidak terburu-buru menjudgment ataupun memberikan. Assalamualaikum Bu Depi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya Bu Depi sudah mempercayakan kepada saya untuk mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu Depi lakukan. Nah, kemudian sebelum Ibu Depi melakukan coaching bersama coach, saya ingin kita sama-sama dulu nih, sama-sama mengetahui rubrik dari percakapan coaching yang baik itu seperti apa. Yang pertama yaitu coach harus bisa menghadirkan kemampuan mendengarkan aktif, bebas dari asumsi, kemudian bebas dari asosiasi dan judgement. Kemudian coach juga harus mampu menangkap emosi dari si coach, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, dan itu berasal dari kegiatan mendengarkan aktif, membantu coach membuat rencana spesifik, kemudian juga mendorong ide agar muncullah pendapat atau ide yang dapat dimunculkan dari si coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Idup sudah mengingatkan kembali. Sebenarnya sudah saya pelajari, tapi terima kasih sekali sudah diingatkan kembali. Jadi bisa sama-sama nanti ke depannya hal-hal yang penting dalam proses coaching itu tidak terlewatkan. Nah, baik Bu Depi. Kira-kira di kesempatan coaching ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang perlu Ibu Depi kembangkan? Yang pertama itu saya ingin membangun kedekatan dengan coach, membangun kemitraan dengan coach, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa, bukan hanya dengan telinga, jadi dengan rasa. Kemudian juga saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing si coach. Nah, baik, artinya ada dua kompetensi ya.
Nah, kalau begitu bagian kompetensi spesifik yang ingin diobservasi di kesempatan ini apa nih yang lebih spesifik, Bu Devi? Yang lebih rincinya lagi mungkin mendengarkan secara aktif, Bu ya, menemukan kata kunci dari yang dibicarakan oleh Koci. Kemudian saya mampu memberikan pertanyaan terbuka untuk menimbulkan ide baru dari si Koci untuk menemukan solusi atas permasalahan dia atau permasalahan beliau. Oke, berarti ada dua ya, kompetensi mendengarkan aktif, kemudian berhasil mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, untuk selanjutnya Bu Devi, apa nih indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tersebut? Indikator ketercapaiannya, Bu ya, mungkin indikator ketercapaiannya itu adalah terlihatnya saya saat coaching itu mampu menghadirkan diri secara penuh untuk si coach, kemudian fokus kepada si coach. Saya juga dapat menangkap kata kunci dari si coach dan juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka agar si coach ini bisa menyampaikan ide atau pendapatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Devi, itu indikatornya yang menjadi pengembangan kompetensi coaching di Bu Devi. Saya akan mencatatnya, silakan melakukan percakapan coaching. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah itulah Bu, kabar saya ini kurang baik. Makanya saya perlu ngobrol dengan Ibu. Jadi kabarnya kurang baik nih. Ya sudah, kita bicarakan apa sih yang membuat Ibu kurang baik hari ini? Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah Bu, terkait dengan supervisi di kelas bersama pengawas. Saya merasa sebagai guru, kreativitas saya sangat dibatasi atau terbatas ya, sangat terbatas sekali. Baiklah, saya turut prihatin Bu ya. Jadi sebelum kita mulai pembicaraan kita, menurut Ibu Revi, kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini apa? Saya ingin baik itu kepala sekolah ataupun pengawas memberikan gurunya kreativitas dengan menemukan sumber belajarnya tersendiri, tidak dibatasi. Oke, baik Bu. Kesempatan apa sih yang Ibu miliki untuk memperbaiki kesalahpahaman ini dengan kepala sekolah? Saya akan mencoba mengajukan RPP yang saya buat kepada kepala sekolah melalui sumber lain dengan tujuan pembelajaran tetap sesuai dengan kurikulum yang ada. Mengapa Ibu Revi ingin melakukan hal itu? Karena saya ingin anak-anak dalam kelas cara belajarnya tidak hanya terpaku pada buku teks, tapi mereka bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain. Oke, bagus sekali Bu, saya setuju. Jadi sekarang menurut Ibu Revi, apa sih kekuatan Ibu Revi sendiri agar bisa mencapai tujuan memperbaiki kesalahpahaman, kemudian agar kreativitas kita sebagai guru ini tadi didukung oleh kepala sekolah ataupun pengawas? Yang pertama, saya akan menunjukkan relevansi RPP yang saya ajarkan dengan sumber belajar yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengumpulkan hasil penilaian saya terhadap siswa terkait peningkatan proses belajar mereka. Yang ketiga, saya ingin memberitahu pengawas ataupun kepala sekolah bagaimana antusiasnya peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan sumber belajar yang lainnya. Oke, jadi ada tiga Bu ya, ada tiga kekuatan tadi yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah relevansi dengan RPP, kemudian mengumpulkan hasil penilaian peningkatan dari peserta didik, kemudian juga yang ketiga adalah testimoni dari siswa bahwa mereka tertarik dengan pembelajaran yang Ibu buat, begitu ya. Oke, dari pembicaraan kita, pengawas menginginkan agar Ibu Revi menggunakan sumber belajar hanya dari buku teks. Bagaimanakah solusinya untuk itu menurut Ibu? Mengenai hal tersebut, saya sebagai guru akan mengutamakan anak-anak untuk mendapatkan materi dari literasi di dalam kelas.
kemudian mengembangkan sumber belajar yang saya persiapkan agar anak-anak paham dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Baiklah. Dari solusi tadi, menurut Ibu apa sih ukuran keberhasilannya atas aksi yang akan Ibu lakukan? Kepala sekolah dan pengawas, agar mereka tidak salah paham, saya akan memberikan kesempatan pada guru untuk menggabungkan sumber belajar yang lain agar anak-anak semakin paham dengan materi yang saya berikan. Oke, jadi intinya ukuran keberhasilannya tadi, kepala sekolah dan pengawas tidak lagi salah paham begitu Bu ya. Benar. Kemudian apa komitmennya yang akan Ibu Repi lakukan untuk melakukan aksi ini? Komitmen yang Ibu Repi ingin lakukan? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah dan pengawas karena terjadinya kesalahpahaman ini dan menjelaskan sedetail mungkin latar belakang saya melakukan perbedaan di kelas dengan sumber belajar. Yang kedua, saya akan menerima masukan baik itu dari pengawas maupun kepala sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Jadi ada dua Bu ya. Pertama akan minta maaf karena terjadi kesalahan, kemudian selanjutnya akan menerima masukan dari pengawas sekaligus mengucapkan terima kasih. Oke, baiklah Bu Repi, kapan kira-kira Ibu akan melakukan ini? Saya akan melakukannya secepatnya Bu, agar antara saya dan kepala sekolah maupun pengawas serta lingkungan tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi biar kita merasa sama-sama nyaman di sekolah. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan rencana Ibu, apa kegiatan Ibu yang akan Ibu laksanakan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Tugas kita bisa berjalan sebagaimana mestinya, kemudian kita akan mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman kembali. Selanjutnya nih, menurut Ibu Repi, sudah sedikit tenang, apa yang Ibu dapatkan saat setelah kita melakukan proses coaching? Alhamdulillah, saya merasa lega karena saya sudah mencurahkan sinarku saya. Kemudian saya merasa saya mendapat pencerahan, termotivasi lebih baik. Terima kasih Bu Repi. Depi, tadi kita sudah menyelesaikan ya mengamati percakapan coaching dari Ibu Depi dengan Ibu Repi. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu Depi lakukan pada saat kegiatan coaching tadi sehingga indikator yang disampaikan sebelumnya itu tercapai sesuai dengan yang diinginkan? Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan percakapan coaching saya dengan Ibu Repi. Kemudian kegiatan yang saya lakukan sebagai indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching saya juga, saya berusaha tadi kan fokus kepada coaching, itu juga sudah saya lakukan. Kemudian saya juga mencatat tadi beberapa kata kunci yang saya tangkap agar coaching tadi menimbulkan pemikiran baru ataupun ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya juga mengusahakan agar si coach tadi tetap nyaman berbicara kepada saya dan saya tidak menjudge mereka, menjudge negatif kepada coach saya. Baiklah Bu Depi kalau begitu. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan atau observasi saya sesuai dengan kesepakatan dan area kompetensi mana yang akan Ibu Depi kembangkan dalam percakapan coaching. Jadi Ibu Depi tadi saya amati sudah tampak sekali fokus mendengarkan, kemudian perhatiannya sepenuhnya tercurahkan kepada si coach. Kemudian juga Ibu Depi terlihat memberikan respon ya berupa gerakan tubuh. Kemudian juga Bu Depi sudah berhasil menemukan ya, mencatat kata-kata kunci dari ucapan si coach. Sehingga selanjutnya Ibu Depi ini saya amati berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka
Sehingga dari pertanyaan itu menimbulkan pemikiran dan pencerahan baru bagi si koci untuk menyelesaikan permasalahannya. Terlihat tadi saya amati koci juga nyaman dan terbantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya atas percakapan coaching yang Ibu Depi lakukan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Idupria. Jadi adanya Ibu Idupria sebagai supervisor dalam pelaksanaan coaching saya kali ini, saya sangat terbantu. Jadi kegiatan coaching ini bisa terlihat atau dilihat oleh orang lain, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu juga apakah sudah terasah atau belum begitu. Kalau ada yang mengawasi itu lebih lebih mudah gitu. Baik, itu adalah sebagai kegiatan refleksi ya Bu Depi, membantu kita melakukan refleksi dalam kegiatan percakapan coaching. Dan saya juga sama-sama Bu Depi ya, kita belajar dan kali ini saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan ke-8. Nah, selanjutnya kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu Depi berdasarkan hasil observasi saya pada coaching hari ini? Yang pertama itu saya ingin sekali mengasah kemampuan saya itu untuk coaching bersama siswa ya, agar kompetensi coaching saya itu lebih baik lagi, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian membangun kemitraan yang positif dengan siswa, agar bisa memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan siswa-siswa begitu. Sekali lagi Bu, terima kasih. Saya sangat terima kasih dengan kehadiran Ibu membantu saya. Semoga kedepannya kegiatan Ibu sebagai fasilitator maupun CGP Rekognisi itu selesai dengan lancar, kemudian ilmu-ilmu yang diperoleh itu bisa kita manfaatkan bersama di sekolah kita. Amin. Terima kasih atas supportnya Bu Depi. Ya.